Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang bernama Abby yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya karena sudah 5 tahun lebih tidak pulang. Tujuan ia pulang adalah untuk memberitahu ayahnya bahwa sebentar lagi ayahnya tersebut akan segera mendapatkan seorang cucu. Ya, si Abby ini sedang mengandung 9 bulan guys. Sesampainya di rumah ayahnya, Abby langsung disambut ayahnya yang terlihat sudah sangat merindukannya. Ayahnya pun langsung segera memasakkan makanan kesukaan Abby agar Abby semakin merasa bahagia. Namun, Abby yang melihat ayahnya masih senang minum es teh botolan, mulai menegurnya. Sejenak, suasana menjadi agak tegang saat ayah Abby balik menegur Abby dengan mempertanyakan siapa ayah dari anak yang sedang dikandung oleh Abby. Abby yang tidak bisa menjawabnya, langsung segera beranjak pergi menuju ke kamarnya. Sesampainya di kamarnya, Abby mulai membuka album foto masa kecilnya. Tidak selang berapa lama, sang ayah datang dan mulai bercerita tentang kesedihannya sejak ditinggal meninggal oleh ibunya Abby. Kini, ia hanya berharap bisa terus bersama Abby sampai tutup usia. Dikarenakan hanya Abby lah satu-satunya orang yang kini ia sangat sayangi. Mendengar hal itu, Abby pun berjanji tidak akan lagi meninggalkan ayahnya selamanya. Pagi harinya, ayah Abby mengajak Abby untuk memancing di danau favorit Abby saat Abby masih kecil. Terlihat Abby sangat senang dengan rencana ayahnya tersebut. Sebelum berangkat, ayahnya meminta Abby untuk meninggalkan ponselnya di rumah agar quality time saat memancing nanti bisa lebih terasa indah. Setelah menaruh ponselnya di laci, mereka berdua pun langsung segera berangkat nih guys. Sesampainya di mobil, Abby yang meminta ayahnya menyetir sempat ditolak oleh ayahnya karena ia sudah lama nggak nyetir nih guys. Tapi karena Abby sedikit memaksa, alhasil ayahnya pun terpaksa menyetir. Di tengah perjalanan saat mereka berdua sedang asik mengobrol, sang ayah yang terlambat membelokkan mobil karena kurang fokus membuat mereka terjun keluar jalanan dan tersangkut ranting-ranting pohon di dalam hutan. Ketika sang ayah mulai tersadar, ia pun langsung membangunkan Abby. Abby yang melihat ada ranting pohon yang mencucuk lengannya terlihat mulai panik. Ayahnya pun berusaha untuk menenangkan Abby agar tidak panik. Karena jika panik, mereka tidak akan bisa berpikir dengan jernih, dan hal itu bisa memperburuk keadaan. Setelah Abby mulai agak tenang, ia pun mencoba membuka sabuk pengamannya, namun gagal karena macet. Begitu pula juga dengan sang ayah, yang juga tidak bisa membuka sabuk pengamannya. Sang ayah pun lantas mencoba membantu Abby mencabut ranting pohon yang mencucuk lengan si Abby. Namun gagal. Sang ayah lantas mengatakan bahwa mereka berdua hanya memiliki waktu 2 jam sebelum matahari terbenam untuk keluar dari hutan tersebut. Karena jika tidak, mereka akan segera membeku kedinginan karena salju akan segera turun. Sejenak, mereka berdua sempat merasa tidak memiliki harapan lagi. Sampai sang ayah yang melihat ada pisau di lantai langsung menyuruh Abby untuk mengambilnya. Namun gagal. Karena Abby tidak bisa banyak bergerak, pisau tersebut malah justru terjatuh ke belakang. Abby yang melihat ada pemantik api di mobil tersebut langsung mengambilnya dan menggunakan untuk memotong sabuk pengaman. Kali ini berhasil nih guys. Abby dan sang ayah berhasil memutus sabuk pengaman tersebut. Namun hanya sang ayah saja yang bisa keluar dari mobil. Abby yang tercucuk ranting masih belum bisa banyak bergerak. Sang ayah pun lantas keluar mobil dengan memecahkan kaca mobil karena pintunya tidak bisa terbuka. Namun saat sang ayah hendak mengeluarkan Abby dari mobil, sang ayah yang melihat ternyata Abby sedang berada di pinggir jurang terpaksa mengurungkan niatnya tersebut. Sang ayah pun lantas menyuruh Abby untuk mengambilkannya walkie-talkie miliknya agar ia bisa memanggil bantuan. Namun ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Tapi di sini sang ayah sempat memberikan titik koordinat guys ya. Mungkin kedengaran tapi tidak bisa dibalas karena sinyalnya sangat buruk guys. Emergency medical assistant. Sang ayah pun lantas menyuruh Abby untuk memegang walkie-talkie yang satu lagi untuk berkomunikasi dengan ayahnya. Sementara ayahnya akan mencoba berjalan kaki menuju ke pinggir jalan untuk mencari bantuan. Sebelum pergi, sang ayah mengatakan bahwa Abby harus tetap fokus karena dalam cuaca yang sangat dingin seperti ini, biasanya seseorang akan mengalami halu. Jadi Abby harus tetap sadar agar bisa membedakan mana halu, mana kenyataan. Dan sang ayah pun pergi.
Ternyata jarak antara jalanan dan lokasi mobil mereka cukup jauh nih guys. Ayah Abby yang hanya bisa berjalan pelan terasa sangat mustahil bisa keluar dari hutan tersebut sebelum gelap. Sementara itu, Abby yang sudah mulai kedinginan mulai menyalakan mesin pemanas yang ada di mobil. Dan untung saja berhasil nih guys. Lalu Abby mulai menghubungi ayahnya untuk memastikan ayahnya baik-baik saja. Ayahnya pun mengatakan bahwa Abby harus menghemat baterai walkie-talkie-nya. Jadi kalau tidak dalam keadaan darurat, diharapkan Abby tidak menghubunginya dulu. Setelah menghubungi ayahnya, Abby yang kelaparan terpaksa harus memakan umpan pancing agar nggak masuk angin. Soalnya kan kalau sampai masuk angin, keadaan bisa makin kacau kan guys. Kena angin duduk aja bisa meninggoy. Apalagi kalau sampai kena angin berdiri, ya kan? Lawakan gue nggak lucu lagi nih. Setelah memakan umpan pancing tersebut, Abby yang merasakan ada kontraksi di perutnya mulai kembali panik. Hal itu diperparah dengan terdengarnya suara serigala yang semakin mendekat ke arahnya. Kalian semua pasti bisa merasakan dong kalau berada di posisi Abby kayak gini. Mana kaca mobil udah pecah lagi. Di sisi lain, terlihat sang ayah yang sudah sangat kedinginan dan ripuh memutuskan untuk istirahat sejenak sambil berdoa di depan sebuah salib. Esok paginya, Abby yang sudah mulai bersalju terbangun dari tidurnya dan segera menghubungi ayahnya. Namun tak ada jawaban. Abby mencoba berpikir positif dengan mengatakan mungkin saja sedang terjadi gangguan sinyal karena cuaca yang masih buruk. Setelah itu, Abby mulai mencabut ranting pohon yang mencucuk tangannya agar ia bisa lebih leluasa bergerak. Kali ini berhasil guys, karena sudah sangat dingin jadi mati rasa guys. Setelah berhasil tercabut, ia pun melihat keluar jendela untuk memastikan bahwa memang benar ia sedang berada di tepi jurang. Sementara itu, sang ayah yang sudah sempoyongan berusaha menghubungi Abby. Namun tidak ada jawaban karena ternyata memang sinyalnya sedang sangat tidak bagus. Abby, you okay? Awesome if you can hear my voice. Di mobil, Abby yang merasa ia akan semaput memanaskan sebuah pisau agar ia tetap terjaga. Lalu mulai terdengar suara langkah serigala berada tepat di atap mobilnya. Beruntung saat serigala tersebut hendak mendekati Abby, Abby yang membunyikan klakson berhasil membuat serigala itu kaget dan segera lari menjauh. Saat sudah menjelang malam, Abby terlihat sangat kesal karena aki mobilnya mendadak habis, yang otomatis membuat penghangatnya juga off tak berfungsi. Singkat cerita, di hari ketiga, tepatnya pada suhu minus 5 derajat Fahrenheit, Abby yang merasa akan segera melahirkan, perlahan berpindah ke kursi belakang. Setelah beberapa jam berusaha sendirian, bahkan sempat beberapa kali semaput, Abby pun akhirnya berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Abby pun kembali menghubungi ayahnya untuk mengabarkan bahwa ia telah berhasil melahirkan. Namun masih tetap tidak ada jawaban, karena ternyata sang ayah telah meninggoy di tengah perjalanannya nih guys. Setelah beberapa saat istirahat, Abby yang kembali menghubungi ayahnya mulai mendengar suara ayahnya yang mengatakan bahwa ia telah berhasil mendapatkan bantuan dan sebentar lagi akan segera sampai ke lokasi Abby. Di sini, kita semua akhirnya tahu bahwa Abby sudah mulai halu disebabkan karena cuaca yang semakin tambah dingin. Lalu terlihat Abby kembali bingung setelah mengetahui anak yang baru saja ia lahirkan meninggoy nih guys karena kedinginan.
Keesokan harinya, Abby yang sudah sangat kelaparan menemukan sebuah biskuit yang langsung ia makan dengan sangat lahapnya. Namun seperti yang kita tahu, kalau Abby ini sudah sangat halu, jadi yang ia makan itu ternyata bukanlah biskuit guys, tapi ya itu. Gue serem mau ngomongnya guys. Yaitu ya yang baru ia lahirkan tadi lah. Setelah Abby kenyang, ia yang mulai mendengar ada helikopter melintas, langsung mencoba mendongak keluar jendela. Namun sial, secara bersamaan, sebelum helikopter itu mendarat sempurna, kelapa Abby malah kecucuk es yang runcing-runcing itu loh guys, yang ada di daun-daun gitu. Sampai meninggoy nih guys. Dan kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Kupastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan